Ya, kemungkinan publik pasti kaget lah ketika Ganjar Pranowo tidak diundang dalam acara yang digagas oleh Puan Maharani, yaitu pembinaan kader. Tetapi nama Ganjar Pranowo justru menjadi trending di Twitter, yaitu Ganjar Pranowo for RI 1. Dengan tidak diundangnya Ganjar, malah publik bersimpati dengan Ganjar Pranowo. Ya memang sih, ketika survei dilakukan, jika nama Presiden Joko Widodo tidak ada, maka pemilih dari Presiden Joko Widodo akan mengalir deras ke Ganjar Pranowo. Ya jelas lah, karena Ganjar Pranowo adalah yang sudah terbukti kinerjanya, yaitu menangkal radikalisme. Terbukti pada tahun lalu, 7 kepala sekolah langsung dipecat karena terindikasi hal seperti itu. Dan Ganjar Pranowo tegas akan membuat tidak ada tempat ASN atau PNS yang terindikasi radikalisme pasti langsung akan dicopot. Juga sama yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu sudah membubarkan HTI dan juga FPI, dan masih banyak lagi. Ya kurang lebih Ganjar Pranowo 11-12 lah sama Jokowi. Seandainya Ganjar Pranowo direstui oleh PDIP yaitu Megawati, ya pastilah pendukung Jokowi atau pemilih Jokowi akan beralih ke Ganjar Pranowo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ganjar Pranowo RI 1 malah trending di Twitter. Muncul trending RI 1 di lini masa Twitter Minggu 23 Mei 2021 malam dengan foto wajah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertebaran dalam lini masa tersebut. Sejumlah warganet menggugah foto Ganjar Pranowo dengan embel-embel sebagai calon presiden capres 2024. Pengguna medsos juga mendukung sosok ini sebagai penantang pada pemilihan presiden Pilpres 3 tahun mendatang. Ganjar Pranowo for RI 1 2024. Foto MR White, tulis akun Rudi Pro NKRI sembari menggugah foto Ganjar berpakaian putih, siap mendukung untuk RI 1. Kicau Hendrik STG dengan menggugah foto Ganjar. Ganjar Pranowo mulai mendapat sorotan setelah dikritik keras dari Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kemenangan Pemilu sekaligus DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto. Dia menyebut bahwa Ganjar berambisi untuk menjadi calon presiden pada tahun 2024. Bahkan, secara belak-belakan Bambang menyebut bahwa dirinya tidak terlalu menyukai sosok Ganjar. Pada pertemuan para kepala daerah yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo malah tidak diundang. Sementara itu, Ganjar Pranowo masuk dalam jajaran nama besar Lembaga Survei untuk calon presiden 2024. Berdasarkan hasil survei Puspol Indonesia pada April 2021 untuk tingkat popularitas akseptabilitas Capres 2024, Prabowo mendapatkan 93,8% responden. Sementara itu, untuk tingkat kepantasan menjadi calon presiden, Prabowo kembali menempati urutan teratas 66,2% untuk tingkat elektabilitas dari 22 nama yang diuji. Elektabilitas Prabowo Subianto tetap tertinggi sampai 20,9%. Namun disebutkan bahwa Prabowo tidak cukup mewakili generasi muda meskipun memiliki elektabilitas tinggi. Berdasarkan survei tersebut, yang cukup mewakili generasi muda adalah Anies Baswedan 16,6%, Sandiaga Uno 15,8%, Ganjar Pranowo 12,8%, dan Prabowo 12,5%. Diketahui juga Joko Widodo tetap menjadi favorit dalam survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting dengan dukungan 15,2% jika nama Jokowi hilang dari daftar calon untuk pemilihan presiden Pilpres 2024. Sejumlah nama diuntungkan. Berpindah paling banyak ke Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, sebesar 18,4%, tulis laporan hasil survei SMRC. Bertemakan kondisi ekonomi dan politik 1 tahun, Kamis 1 April 2021.
Dukungan Jokowi juga beralih ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, peralihan dukungan sebesar 15,2%. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menikmati manis gula. Dukungan untuk Jokowi sebanyak 13,1%. Dukungan kepada Jokowi mengalir ke Kang Emil. Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto juga kecipratan dukungan untuk Jokowi. Pendukung Jokowi bakal mengalihkan dukungan ke Ketua Umum Gerindra sebanyak 9,2%. Adapun peringkat 5 besar survei SMRC jika nama Jokowi masuk dalam kandidat Pilpres 2024 berdasarkan yaitu Jokowi 15,2%, Prabowo Subianto 13,4%, Ganjar Pranowo 6,1%, Anies Baswedan 5,4%, dan Sandiaga Uno 3,1%. Jika nama Jokowi tidak masuk bursa Pilpres 2024, elektabilitas Prabowo meningkat menjadi 20%, disusul Anies 11,2%, Ganjar 8,8%, dan Sandiaga Uno 5%. Survei dilakukan terhadap 1.220 responden pada 28 Februari sampai dengan 8 Maret 2021. Respon rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 87%. Margin of error survei sekitar 3,07%, sedangkan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Diketahui sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku telah mengumpulkan jajaran kepala sekolah dan guru untuk menyortir mereka yang terindikasi terpapar paham radikalisme. Seluruh jajaran tenaga pendidik di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tersebut diteguhkan kembali pendiriannya terhadap Pancasila. Kita kumpulkan di Dinas Pendidikan. Lalu saya pun sampaikan tawaran, kata Ganjar ditemui usai menyampaikan seminar nasional terkait pembangunan sumber daya manusia di Gedung Lemhanas, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 20 September. Ganjar mengaku telah memecat kurang lebih 7 kepala sekolah di Jawa Tengah yang terindikasi menganut paham radikalisme. Akibatnya Ganjar menjadi sasaran perundungan di media sosial. Saya dibully oleh kelompok sebelah. Ya, akun anonim gitu, kata Ganjar. Meski tempat dirundung, Ganjar mengaku tetap melanjutkan programnya terkait pencegahan paham radikalisme ini. Dia pun telah menyampaikan secara langsung kepada seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik di Jateng, jika memang tak setuju dengan paham Pancasila dan menganut paham radikalisme hingga komunisme, lebih baik keluar dari jabatan yang mereka emban. Saya sampaikan tawaran, kalau tak suka sama Pancasila tak apa-apa, kalau Anda komunis silahkan Anda keluar, kalau usung khilafah silahkan Anda keluar, gitu saja, kata Ganjar. Ganjar mengatakan 7 kepala sekolah yang diduga terindikasi menganut radikalisme kini mendapat pembinaan. Pemahaman Pancasila di sekolah dinilai penting untuk dibenahi. Ganjar menganggap sekolah merupakan tempat yang harus segera dibenahi mengenai ideologi. Ia mengaku mendapat banyak laporan dari banyak tokoh agama dan masyarakat mengenai geliat penanaman paham radikalisme di sekolah yang mulai masif terjadi pada tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Masalahnya muncul ketika PDIP menggelar acara di Semarang yang juga dihadiri oleh Puan Maharani. Namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga merupakan kader PDIP tak diundang dalam acara tersebut. Secara terbuka, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto menegaskan kabar tersebut memang benar. Bahkan dia belak-belakan jika sumber masalah disebabkan karena Ganjar dinilai berambisi maju dalam Pilpres 2024. Ganjar tidak diundang, Ganjar wis kemajon kelewatan. Yen kowe pinter ojo keminter, kalau kamu pintar jangan sok merasa pintar, kata Ketua DPP PDIP Bidang Kemenangan Pemilu Bambang Wuryanto kepada wartawan usai acara pembukaan pameran Bangunan Cagar Budaya di kantor DPD PDIP Jawa Tengah. Di kubu PDIP, sejumlah nama memang kerap masuk dalam radar survei Pilpres 2024, antara lain Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu juga mengaku telah memberi kode teguran kepada Ganjar, namun dia merasa tidak digubris. Wes tak kode sih, kok soyo belandang? Ya tak rodo atos, saya dibully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya, katanya. Bambang menyebut memang Ganjar tidak secara terang-terangan menyatakan keinginannya maju Pilpres. Namun aktivitas Ganjar di medsos yang semakin intens ditengarai sebagai upaya menaikkan elektabilitas, bahwa Ganjar sampai menjadi host di kanal YouTube-nya.